Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Salon Family di sini. Oh ya teman-teman, di sini dan untuk pertemuan kita kali ini aku mau membahas atau menjawab pertanyaan teman-teman semua yang kemarin itu banyak yang nanya sebenarnya anak aku atau ini Dek Leon ini sakit apa sih sebenarnya gitu ya. Kan anaknya tuh kalau dilihat tuh lucu, gemoy, gemuk, sehat dan juga aktif banget. Kok tiba-tiba opnam gitu ya, kan banyak banget yang nanya masuk di WA, di Messenger, dan juga banyak juga yang tanya di TikTok ataupun di YouTube aku. Oke, sebelum kita bahas sebenarnya Dek Lion ini sakit apa, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman, karena dukungan kalian sangat berarti buat kami. Oke teman-teman, sebenarnya ya untuk Dek Lion ini anaknya emang gemuk, alhamdulillah sehat. Dari lahir itu jarang banget sakit seperti flu, pilek, batuk ataupun demam seperti anak-anak lainnya. Alhamdulillah anak aku yang ini tuh nggak pernah ya, karena aku itu mengikuti imunisasi di dokter spesialis anak ya. Dan memang sih kualitas dan juga perbedaannya itu sangat banyak daripada kita mengikuti imunisasi di posyandu ya. Beda sekali ya, karena dari segi obatnya dan juga imun atau kekebalan tubuh anak yang imunisasi di dokter spesialis anak itu emang sangat-sangat berbeda. Oh ya, dan kenapa anak aku ini sampai opnam? Ceritanya seperti ini teman-teman ya. Anak aku ini kan nggak pernah makan nasi. Anaknya tuh nggak mau makan nasi, maunya tuh makan roti, susu, brownies, dan cemilan-cemilan lainnya. Untuk seperti buah, sayur, anak aku emang nggak pernah suka. Bukan karena enggak dibiasakan ya teman-teman ya, tapi sudah saya coba berbagai macam cara, anaknya tetap saja nggak mau. Padahal dulu waktu kecil itu ya, waktu 1 tahun ke bawah, dari MPASI umur 6 bulan ya, anaknya tuh mau sayur, buah, nasi itu mau. Tapi nggak tahu kenapa setelah 1 tahun ke atas anaknya tuh nggak mau dengan sendirinya. Oke, dan kemarin itu pada hari Rabu jam 3 dini hari ya, anak aku tuh tiba-tiba tuh muntah. Dan muntahnya itu berwarna kuning ya teman-teman ya. Dan aku mikir, anak aku nih makan apa gitu. Setelah aku pikir-pikir, ternyata anak aku nggak makan makanan yang berwarna kuning. Dan aku mikir lagi, aku dulu kalau pas hamil gitu ya, kan kalau setiap muntah itu kan perut kosong itu yang keluar itu warna cairannya pasti warna kuning kan ya teman-teman ya. Dan aku mikir, apakah anak aku ini lapar? Kok cairannya berwarna kuning gitu. Terus is okay, hari Rabunya itu masih aman ya. Dan waktu malam Kamis, anak aku tuh muntah parah banget. Setiap dia makan, muntah. Setiap dia minum, muntah. Dan air pun tidak bisa masuk ke dalam perut dia. Dan oh maaf ya teman-teman, itu mulai muntahnya itu hari Selasa sampai malam Rabu. Terus hari Rabu sore aku bawa ke dokter spesialis anak di area sini ya, area Demak sini. Tapi anaknya itu nggak berhenti muntah, masih tetap muntah ya teman-teman, masih tetap muntah terus. Sampai malam Kamis fajar anak aku itu BAB-nya tuh seperti diare gitu ya. Cairannya itu nggak ada ampasnya tapi air semua. Setiap habis muntah dia diare, kan aku jadi khawatir ya teman-teman ya. Terus aku lihat anaknya udah lemes banget. Semalaman itu malam Kamis ya, itu dia nggak tidur sampai pagi, sampai siang nggak tidur, muntah terus. Minum susu dia muntah. Sebenarnya anaknya ini mau minum susu, tapi perutnya ini nggak nerima gitu loh teman-teman ya. Akhirnya pada hari Kamis siang aku memutuskan untuk pergi ke Pati, ke dokter spesialis anak yang sudah menangani Dek Lion sejak dari lahir ya. Aku datang ke rumah sakit sana, aku nunggu, ternyata dokter Joko yang menangani anak aku ini nggak piket hari itu ya. Piketnya itu hari Jumat pagi dari jam 10 sampai jam 12.
Dan terpaksa aku daftar ke dokter lain, yaitu dokter Anin siapa ya, lupa gitu. Aku udah sampai rumah sakit itu jam 3, tapi dokternya belum datang juga. Padahal kita udah daftar, udah nunggu dokter. Anak aku muntah terus. Aku sebagai orang tua kan gak tega ya teman-teman ya. Terus akhirnya aku bawa ke IGD. Di IGD diperiksa, ternyata anak aku udah dehidrasi berat. Tadinya kita yang mau rawat jalan, terpaksa kita ya, nggak terpaksa sih, emang diharuskan untuk opnam. Jadi ya nggak apa-apa kita opnam demi kebaikan dan kesehatan anak aku ya teman-teman. Dan di sini kita nunggu dokter spesialis anak yang biasa nungguin. Akhirnya kita rawat inap semalam dan paginya dicek laborat ya. Alhamdulillah hasil laboratnya itu baik semua. Dan ternyata anak aku itu kena disentri muntaber ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada bakteri gitu ya, bakteri dalam perutnya yang tidak bisa menerima makanan atau minuman. Tapi sekarang alhamdulillah anaknya udah sehat ya teman-teman ya. Anaknya udah sehat. Dan lihat ini, di sini ada obatnya segini banyak. Obatnya segini banyak ya teman-teman ya nih. Ini untuk kalau nanti seandainya ini seperti Oralit ya, atau cairan pengganti infus. Seandainya kalau anak aku masih BAB air, setiap habis BAB kita harus minumin ini ya teman-teman ya. Nih, kita harus minum ini, 1 botol harus habis. Karena ini bagus untuk pengganti cairan ya, atau pengganti infus. Dan yang ini untuk pencernaan ya, biar nggak mual muntah seperti itu ya teman-teman ya. Dan dikasih juga ini adalah paracetamol jika anaknya demam. Tapi alhamdulillahnya anak aku walaupun muntah terus itu nggak pernah demam teman-teman. Dan ini satu saset satu hari itu 2 saset pagi dan malam untuk pencernaan ya, membersihkan bakteri dan kuman-kuman yang ada di dalam pencernaannya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang udah terjawab ya. Sebenarnya anak aku itu kena disentri ataupun muntaber ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin bertanya, mohon maaf nggak bisa jawab satu persatu, dan sekarang sudah saya jelasin. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan anak saya, semoga dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Penjelasan saya sampai di sini saja ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendoakan kesehatan, kebaikan untuk keluarga saya dan juga anak saya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kalian masing-masing. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.